Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang tak henti-hentinya, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini. Salawat dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah semestinya yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam menjadikan beliau sebagai teladan utama, teladan yang baik, ikutan yang baik, sehingga kita bisa bahagia, sejahtera, selamat di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini 14 Ramadan 1441 Hijriah, 7 Mei 2020. Tema pembahasan yang kami angkat adalah Islam kafah. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, tentu sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam ada dua hukum yang senantiasa kita jalankan. Ada namanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Itulah inti keberadaan kita, kehidupan kita di dunia ini. Olehnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi mari kita perhatikan ayat ini. Ayat ini didahului dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah mengingatkan dan memanggil orang-orang beriman bahwa udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam secara menyeluruh. Artinya ketika kita berislam, ya, kita sebagai umat Islam semestinya, seharusnya kita menjalankan semua hukum-hukum Allah di muka bumi ini, ya, baik hukum yang berhubungan dengan Allah itu sendiri dan hukum yang berhubungan terhadap sesama manusia. Ya. Artinya kita jangan berislam hanya setengah-setengah saja, hanya sepotong-sepotong saja. Karena coba lihat kita dalam hal ibadah, misalnya ada orang sholat tapi tidak puasa, ada orang puasa tapi tidak keluarkan zakatnya, ada orang keluarkan zakatnya tapi tidak naik haji, dan seterusnya. Itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah yang kita lakukan semestinya semuanya dilakukan. Sekali beriman, sekali berislam, harus melakukan semua rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat, melaksanakan sholat dengan istiqamah. Kemudian yang ketiga, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat, ya, baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah, ya, yang menjadi kewajiban. Dan yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Jadi ini harus dilakukan, berusaha kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah masuk kategori Islam secara menyeluruh, ya, dari segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia khususnya. Kita juga tidak perlu pilih-pilih, ya, bahwa kita berhubungan baik kepada manusia hanya karena ada kepentingan, karena ada sesuatu yang kita inginkan. Kita membantu orang karena ada sesuatu yang
keinginan yang kita ingin raih pada orang itu. Tentu hal ini tidak baik, ya. Jadi sebagai umat Islam, mari kita berislam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Dan dalam Islam itu sendiri, Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah, ya, ibadah kepada Allah, ya, tentang sholat, tentang puasa, dan tadi ya yang saya sudah sebutkan. Tapi Islam juga berbicara lebih umum lagi, lebih luas lagi, ya. Islam berbicara tentang bagaimana bermuamalah dengan baik, dalam hal jual beli, dalam hal politik, ya, dalam hal segala-galanya, semuanya ada dalam Islam, ya. Olehnya itu, pada kesempatan ini juga kami merekomendasikan bahwa alhamdulillah saat ini ada umat Islam yang peduli tentang kesehatan, produk kesehatan yang islami, yang insya Allah halalan thayyibah, halal dan baik, ya. Dan ini komitmennya ini terbukti dimulai sejak tahun 1997 sampai saat ini, ya. Artinya ada produk muslim yang peduli tentang kesehatan, ya. Ini ya, ini contoh produknya, ada namanya produk minuman Radisku. Jadi untuk menambah imunitas tubuh, menambah kekebalan tubuh, apalagi situasi saat ini terjadi namanya virus corona, ya. Ketika imunitas tubuh kita lemah, kekebalan tubuh kita melemah, maka pada saat itu banyak virus yang bisa masuk. Akhirnya kita bisa sakit, tubuh kita lemah, pikiran kita lemah, dan akhirnya kita sakit, ya. Olehnya itu, ini ada produk muslim yang peduli tentang kesehatan. Ada juga namanya ini Black Radis, ya, minuman kesehatan untuk menambah tenaga, ekstra tenaga. Nah, kemudian ada juga namanya minyak MPH, nah, minyak Pak Haji, ya. Kemudian ada juga sabunnya, ya, sabun mandi dari propolis, sabun madu, ya, mandi madu, ya. Dan juga ada pasta giginya, ya, namanya Radix pasta gigi yang terbuat dari siwak, kayu siwak, ya. Jadi inilah salah satu perusahaan milik Bumi Putra Muslim yang berkedudukan di Malaysia, ya, yang mengambil peduli, yang ikut peduli bukan hanya tentang bagaimana kita perhatikan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ya, ibadah naik haji kita ke Baitullah, ya, dan seterusnya. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kesehatan. Kenapa saya pribadi juga termasuk di dalamnya di sini? Kenapa saya konsen kepada hal ini? Karena kita ketahui bahwa bagaimana mungkin, ya, kita bisa beribadah, sholat dengan baik, dengan khusyuk, kalau tubuh kita sakit, badan kita sakit. Contoh, kita baru mengatakan takbir Allahu Akbar, tiba-tiba sakit kepala,
tiba-tiba sakit perut, ya, maka otomatis buyarlah konsentrasi kita, hilanglah kehusuan kita untuk sholat. Ya, olehnya itu maka Islam, ya, agama Islam sangat-sangat menganjurkan umatnya itu sehat. Karena Nabi pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minud dhaif. Ya, mukmin yang kuat, mukmin yang sehat lebih baik dan lebih utama daripada mukmin yang lemah, mukmin yang sakit-sakitan. Nah, karena kita ini sebagai umat khaira umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita sebagai terbaik kalau tubuh kita sakit-sakitan, ya? Tubuh kita selalu lemah. Ya, coba bandingkan dengan Nabi kita dahulu, Muhammad SAW. Menurut riwayat, Nabi itu hanya 2 kali sakit. Itu pun sakitnya sakit ringan. Ya, pertama sakit kepala, dan yang kedua sakit demam. Dan demamnya itulah yang mengantarkan beliau meninggal dunia. Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana kita mengaku umat Islam, mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita sakit-sakitan. Kita selalu mengeluh sakit kepala, sakit lutut, kena rematik, kena jantung, ya, dan seterusnya. Ya, kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena sekali lagi kita belum, ya, melaksanakan Islam ini secara menyeluruh. Ya, alhamdulillah, ya, mungkin boleh jadi ibadah kita, sholat kita bagus, alhamdulillah, ya, kita sudah mengeluarkan zakat karena kita punya uang, kita kebetulan orang kaya, ya. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita peduli, ya, tentang kesehatan kita? Ya, produk apa yang mestinya kita pilih? Jadi harus kita pandai-pandai memilih dan memilah produk kesehatan yang baik, yang halalan thayyiban, yang bisa kita konsumsi sehingga tubuh kita ini senantiasa sehat. Ya. Dan kami rekomendasikan sekali lagi, ini adalah produk muslim. Istilahnya dari muslim, oleh muslim, dan untuk muslim. Ya, jadi kita menjaga kesehatan sehingga kita bisa sehat, beribadah dengan baik, sehingga insya Allah ibadah yang kita lakukan betul-betul baik, ya, sesuai dengan kaedahnya, sehat tubuh kita, dan insya Allah diterima baik insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, mari saya ajak pemirsa untuk bagaimana, ya, kita kerjakan agama kita ini sebagai umat Islam, ya. Perhatikan ibadah kita dengan baik, sholat kita dengan baik, ya, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita jaga kesehatan kita, tubuh kita, dengan produk-produk yang nyata-nyata, yang sudah terbukti halal dan baik, ya, yaitu ini adalah produk farmasi Islam, produk muslim milik Bumi Putra Muslim yang berkedudukan di Malaysia, dan sudah ada juga markasnya di Indonesia, tepatnya di Merapi, Yogyakarta. Jadi itu mungkin yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa nur sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.